Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini kita dipunyai eh, dua spesies di atomik. Jadi konfigurasinya diberikan sebagai gini ya. Lalu kita disuruh untuk menentukan sifat kemagnetan kedua spesies di atas. Nah, kalian pasti sudah tahu ya kalau misal eh, gini ya. Jadi ada paramagnetik, ada para, ada dia, gitu aja ya. Jadi para itu dia paramagnetik kalau semua kalau ini aja, kalau atom terluarnya tidak berpasangan. Nah, kalau dia magnetik itu sebaliknya. Nah, jadi kita harus gambarkan diagram orbital dari X, Y min sama YZ. Nah, kalau dalam situasi ini, sebenarnya kalian nggak usah gambarin semua ini. Kalian nggak perlu gambarin semua. Jadi yang kalian gambarin itu cukup di kulit paling terluarnya. Di sini kan kulit terluarnya kan nomor 2 ya. Jadi kita perlu gambarin ini aja. Terus sama gambarin ini aja. Itu ya. Oke. Jadi untuk X, Y min itu kalau kalian masih ingat diagram untuk sigma 2s ini sama ini ya. Kita gambarkan dulu yang untuk S-nya. Jadi ini sigma 2s, terus ini nah, gambarin aja deh. Nah, di sini aja. Jadi untuk sigma 2s itu kan di sini ada 2 ya. Di sini ada 2. Kita gambarin aja. Terus selanjutnya itu sigma antibonding dari 2s. Ada 2. Nah, ini kan untuk yang S. Lalu kita gambarkan untuk yang P. Nah, di sini ada P. Jadi P-nya tuh ada 2 ya. P, P2P, ada 1, 2, 3, 4. Terus yang terakhir itu ada sigma 2P. Sigma 2P. Ada 1, 2. Nah, sini kan terlihat ya, kalau uh, atomnya, kok atom sih? Elektronnya semua itu berpasangan semua. Elektronnya berpasangan. Maka dia otomatis dia magnetik. Oke. Lalu untuk yang YZ, YZ ya. YZ ini udah jelas ya, gambarnya kan yang untuk bagian S-nya kan sama seperti yang ini. Jadi aku rasa nggak perlu digambar. Jadi kita perlu gambar hanya untuk yang P-nya aja nih. Nah, situ sesuai urutannya ya. Jadi ada sigma 2P ini berpasangan semua. Terus P. P itu kan kalau kalian ingat ya, itu kan ada 2 tempat. Nah, jadi kan gambarnya harus 2 tempat gitu. Nah, P dari 2P. 2, 3, 4. Nah, yang terakhir itu ada P yang anti bonding. Nah, jadi tempatnya ada 2. Ada 1, ada 2. Nah, sini kan jelas nih. Sini kan elektronnya ada yang nggak berikatan. Nah, ada elektron yang single lah. Single. Maka kita bisa simpulin kalau YZ itu adalah arah magnetik. Nah, yang perlu kalian ingat di sini tuh gimana cara gambar diagramnya aja gitu. Jadi untuk P2P, pokoknya untuk P lah, nggak terbatas 2P. Jadi untuk P itu ada 2 tempat. Nah, jadi kan sini ada 2 tempat gitu. Nah,
Itu aja sih yang perlu diingat. Oke. Lalu yang soal B, spesies mana yang memiliki ikatan lebih kuat? Oke, berikan penjelasan singkat berdasarkan teori orbital molekul. Oke, uh, jadi kalau kita bicara tentang konsep kekuatan ikatan berdasarkan MO, itu kuncinya cuma satu, orde ya, orde. Kalau orde ikatannya makin tinggi, orde ikatannya tinggi, maka ikatannya itu kuat. Itu aja kalau berdasarkan molecular orbital. Nah, jadi kita lihat untuk masing-masing X, Y min sama YZ. Mungkin kita mulai dari X, Y min dulu ya. Jadi untuk X, Y min itu bond order ikatannya ada. Oke, jadi kalau kalian masih ingat, order ikatan itu adalah, rumusnya adalah jumlah elektron ikatan kurangi jumlah elektron di anti dengan 2. Nah, untuk X, Y min, nah perlu diingat juga nih, kalau dalam menghitung bond order, elektron yang kita hitung adalah elektron yang terluar aja, hanya elektron, atau aku bilang elektron valensi ya, elektron valensi atau elektron kulit terluar deh, atau elektron kulit terluar. Nah, dalam kasus ini kan yang terluarnya kan kulit kedua. Nah, jadi yang kita hitung itu cuma yang di kulit kedua, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita hitung dulu elektron ikatannya. Di sini kan ada 2, ini 6, terus 8. Kan? Oke. Jadi ada 8 kurangi elektron anti bondingnya. Anti bondingnya sini ada 2. Oke. Kurangi 2 bagi 2 sama dengan 3. Nah, lalu untuk molekul YZ, sama seperti sebelumnya, kita hitung dulu jumlah elektron ikatannya. Di sini kita langsung saja lihat dari S-nya ya. S-nya kan ikatannya ada, ini ada 1 yang ikatan, jadi ada 2. Ada 2. Terus ada 4, 8. Oke, jadi ada 8 ya totalnya. Kurangi yang anti bonding. Nah, sini anti bondingnya ada 2 tempat nih, di sigma bintang 2S sama pi bintang 2P. Jadi totalnya ada 4. Ada 2. Nah, di sini terlihat kan BO X Y min itu lebih dari BO untuk YZ. Jadi X Y min itu lebih kuat ikatannya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Penjelasan singkatnya kayak tadi ya, karena order ikatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan YZ. Itu aja penjelasan singkatnya. Oke, soal yang C. Jika senyawa Y2 memiliki 14 elektron, tentukan identitas atom X, Y, dan atom Z. Oke, ini sebenarnya gampang guys. Oke, jadi gini. Yang C itu kan kita diberitahu nih, Y2 itu ada 14 elektron. Jadi otomatis Y itu kan ada 7 elektron. Oke, kita udah tahu ya. Oke, sekarang kita menentukan elektron dari X, Y, dan atom YZ. Oke, kita mulai dari
X dulu ya. Nah, XY min itu jumlah elektronnya ada berapa? Jadi kalau kita hitung di sini itu ada 6, 8, 12, 14 ya. Benar nggak ya? Oh iya, 14. Ada XY min itu ada 14. Nah, tapi ini masih mempunyai ini charge-nya. Kita sebut charge. Jadi kalau kita lihat molekul netralnya, maka dia punya 13 elektron kan. Nah, karena kita tahu Y itu ada 7, maka X itu harusnya ada 6 dong. Nah, itu. Jadi yang perlu kalian perhatiin itu ada tidaknya ini, muatannya ini dulu. Jadi kalau kalian ada muatannya, itu kalian jadiin dulu sebagai molekul netral. Jadikan molekul netral terlebih dahulu. Oke. Terus kita tinggal cari nih buat YZ. Nah, YZ itu total elektronnya ada berapa ini? 8, 10, 14, 16. Ada 16 ya? Oke. Ada 16. Ada 16 elektron. Oke. Jadi, ini kan molekulnya udah netral nih. Jadi, gampang aja kan? Ini ada 7. Kalau otomatis ini ada 9. 9. Oke. Jadi, Y ada 7. X itu 6. Dan Z itu ada 9 elektron. Oke. Lalu saat selanjutnya, gambarkan diagram orbital molekul dan pengisian elektron untuk molekul XZ. Oke. Jadi kita disuruh gambarkan diagram molekulnya. Kita tentukan dulu jumlah elektronnya. Jumlah total elektronnya. Ini yang D. Oke, ini yang D. XZ. XZ itu totalnya ada berapa nih? Ini kan 9, oh ya 15. Nah, sebelum kalian gambar ini, kalian tentuin dulu nih. Dari jumlah elektronnya ini, dia termasuk SP mixing atau tidak. Nah, jadi aturan SP mixing. Nah, jadi sebagai konteksnya dulu nih, ini aku hapus aja dulu deh. Atau gini aja, SP mixing ya. Jadi secara normalnya itu, ini kita bicara di level kulit kedua ya. Jadi kan urutannya secara normal itu di urutan diagram orbitalnya adalah seperti ini. Sigma 2s sigma 2s bintang. Lalu kan kita pertama kita mulai dari sigma 2p kan, habis itu pi 2p bintang 2p. Oke, nah secara normal ini. Nah, kalau aturan SP mixing itu dia mengubah urutan dari kulit 2P ini. Jadi ini kalau menurut aturan mixing ya, ini yang urutan normal ini berlaku untuk jumlah elektron, atau ini kulambangkan Z aja ya, untuk Z atau nomor atomnya, sigma Z-nya itu lebih dari
sama dengan 14. Nah, tapi untuk sigma Z kurang dari 14, maka dia urutan antara P2P sama sigma 2P akan terbalik. Nah, jadi untuk ini yang total nomor atomnya kurang dari 14, maka urutannya adalah seperti ini. Dia akan diawali dengan P2P terlebih dahulu, habis itu sigma 2P, habis itu P bintang, habis itu sigma bintang 2P. Oke, sudah. Aku pastikan dulu ya SP mixing itu. Gimana ya? Oh iya, benar. Jadi untuk yang ini kan O2 dan F2 itu kan totalnya kan lebih dari 14 kan ya. Nah, gitu. Jadi benar ya. Jadi aturan XP mixing itu adalah seperti ini. Jadi kalau secara urutan orbital secara normal berlaku untuk jumlah total nomor atomnya itu yang lebih dari atau sama dengan 14. Ini lalu untuk yang kurang dari 14, kok saja. Lalu untuk yang kurang dari 14, maka urutan di sininya akan berubah. Urutannya berubah. Oke. Lanjut ke ya, ini kita belum jawab ya. Jadi XZ itu kan jelas lebih dari 14 ya. Jadi kita bisa gambar nih diagram orbitalnya untuk XZ. Jadi, nah, kalau kalian mau disuruh gambar diagram orbital itu harus secara lengkap. Ya. Jadi kita awali dari 1S dulu. Sigma 1S itu ini oh ya. Ya benar. Totalnya ada 15 elektron. Oke, lalu kita gambarkan untuk sigma 2S. Ini terus sigma bintang dari 2S. Ini total ada berapa nih? Ada 8. Jadi sisa 7 ya. Jadi kan sesuai XP mixing maka urutannya adalah seperti ini. Oke. Di sini totalnya sudah ada 8. Jadi tinggal kita isi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi gini diagram orbital. Oke, selanjutnya antara ion XZ min dan ion XZ plus, spesies manakah yang ikatannya lebih panjang? Oke, jadi kita masih menggunakan konsep orde ikatannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, untuk XZ min ya. Untuk XZ min, artinya kan kita berarti menambahkan 1 elektron kan. Jadi kalau XZ min itu maka akan ketambah 1 elektron di sini. Nah, jadi orde ikatannya ada berapa? Ada 2, 4, 8, ada 8 ya. Sini ada 8,
kurangi ada 2. Di sini yang anti bondingnya ada 2, ada 4. Oke, jadi ada 4. Jadi order katanya adalah 2. Oke. Kita hapus lagi. Nah, lalu untuk exit plus itu kan artinya kita menghilangkan satu elektron kan. Artinya di sini bakal nggak ada elektron. Nah, di order katanya adalah di yang elektron berdekatannya kan ada 8 ya. Kurangi. Terus yang berada di anti bonding ada 2 aja. Nah, di sini ini 1s ya. Ini. Nah, ini ada 2. Di order katanya adalah 3. Nah, di sini kan bisa kita ketahui order ikatan dari XZ plus itu kan lebih dari order ikatan dari XZ. Nah, bisa disimpulin bahwa XZ plus itu lebih kuat.